Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila kelas Gizi C akan memaparkan poin-poin penting pada bab 7 Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan. Adapun pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, atau dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Kemudian dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sebagaimana dikutip oleh Swaedi pada tahun 2016 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmu, ketiga pengetahuan filsafat, dan yang terakhir adalah pengetahuan agama. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangan, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Perkembangan iptek pada zaman pra-Yunani kuno, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, pada zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Kemudian pada zaman Yunani kuno, manusia masih dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi percaya dengan mitologi-mitologi. Kemudian pada zaman abad pertengahan, para ilmuwan pada masa ini hampir semua para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Kemudian pada zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada zaman ini adalah astronomi. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini yaitu Roger Bacon, Copernicus, kemudian Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Nah, kemudian zaman modern ditandai sebagai zaman penemuan dalam bidang ilmiah seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Penemuan dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari 2 garis lurus X dan Y. Dalam bidang datar, titik Isaac Newton dengan penemuan teori gravitasi. Kemudian pada zaman kontemporer abad 20 dan seterusnya, fisikawan termasyhur pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitas atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-silanya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat dalam sila pertama. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya.
Yang kedua, nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua, sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus ada cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa penasaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda, yakni pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal perkembangannya iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatannya ada di dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Makna ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar atas pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai kedaulatan, kesejahteraan, serta kesehatan itu ada di tangan rakyat sendiri. Demokrasi Pancasila yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita negara. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, peningkatan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan rakyat tercapai secara merata dan kesehatan yang optimal pun dapat terpenuhi dari berbagai cara, baik itu dari asupan gizi maupun melalui perawatan medis. Jika dihubungkan dengan bidang gizi, maka demokrasi merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin klien untuk mencapai kesehatan yang optimal dalam hubungannya dengan makanan. Agar maksud dan tujuan penerapan demokrasi Pancasila tercapai dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas di bidang gizi, maka nilai-nilai demokrasi selalu dihubungkan dengan kode etik atau etika yang berlaku dalam profesi gizi yang merupakan sebagai acuan. Secara garis besar, kode etik atau etika ahli gizi adalah berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, baik dalam lingkup institusi maupun masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat bahwa setiap warga saling menerima dan memberi dukungan maupun perlindungan. Dengan kode etik inilah diharapkan, yang pertama, dapat mewujudkan sikap jujur, peduli, memahami, mencintai, dan toleransi antar sesama. Sebagai contoh, jika dihubungkan dengan pelaksanaan tugas di bidang gizi, bahwa petugas gizi berkewajiban untuk berusaha meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Petugas gizi juga senantiasa menjalankan profesinya dengan sikap jujur, tulus, dan adil serta senantiasa menjaga kerahasiaan klien atau masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana demokratis yang bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, siap melayani, menghargai perbedaan,
tidak diskriminasi, dan sedia menerima perbedaan yang benar, serta menjunjung tinggi HAM dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tugas di bidang gizi, bahwa petugas gizi dalam menjalankan profesinya senantiasa menghormati dan menghargai kebutuhan unit setiap klien yang dilayani dan peka terhadap budaya, serta tidak melakukan diskriminasi dalam hal suku, agama, ras, ketidakmampuan, jenis kelamin, usia, dan lainnya. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya praktek monopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan KKN, diskriminasi, serta menghindari perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tugas di bidang gizi, bahwa petugas gizi dalam menjalankan profesinya berkewajiban untuk tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, termasuk menerima uang selain imbalan yang layak sesuai dengan jasanya. Yang keempat, dapat menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tugas di bidang gizi, bahwa petugas gizi berkewajiban untuk senantiasa memajukan dan memperkaya pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, serta selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan. Dalam konteks gizi, salah satu upaya mengembangkan kultur demokratis di kalangan petugas gizi ialah melalui penerapan Pancasila dalam profesi gizi. Tetapi, apakah Pancasila masih menjadi kesatuan jiwa dan cara berpikir bangsa Indonesia, termasuk bagi petugas kesehatan? Nilai-nilai Pancasila kini telah tergerus oleh globalisasi yang terkadang membawa karakter individualistik dan liberal. Kita sebagai petugas kesehatan, sekaligus sebagai bangsa Indonesia, harus mampu menjadikan Pancasila sebagai benteng untuk menahan dampak arus globalisasi yang negatif. Selama kuliah pendidikan Pancasila, kami mendapatkan ilmu yang belum banyak kami ketahui. Metode yang digunakan oleh Bapak Adi juga sangat baik, karena pembelajarannya diimbangi dengan video dari ahlinya. Untuk mendapatkan nilai bagus, kami sebagai mahasiswa harus aktif. Dan dengan cara seperti itu, wawasan kami sebagai mahasiswa akan berkembang lewat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan teman-teman ataupun Pak Adi itu sendiri. Terima kasih kami ucapkan untuk materi Pancasila yang Bapak berikan, karena berkat Bapak kami dapat memahami materi-materi Pancasila yang sebelumnya tidak dimengerti. Terima kasih juga karena Bapak telah membuka wawasan tentang kehidupan. Kami berharap agar Bapak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak.